Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Profesor Dr. Anda Ani Rahmawati, MA PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan kelas digital, serta rekan-rekan yang berbahagia. Kami dari kelompok 12 kelas B akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul LMS Google Classroom untuk pembelajaran menulis dan membaca puisi. Next. Sebelumnya, izinkanlah kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Faiza Najma Khairunisa dengan NIM akhir 32. Saya Dian Ayu Puspitasari dengan NIM akhir 26. Saya Eka Wening Safitri dengan NIM akhir 30. Saya Maulida Alwisaadah dengan NIM akhir 50. Dan saya Ali Hasan dengan NIM 04. Baik, selanjutnya memasuki bagian pembahasan. Kepada rekan-rekan yang bertugas untuk memaparkan materi dipersilakan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian LMS, Learning Management System. Learning Management System atau LMS merupakan unit piranti lunak yang secara komprehensif dapat mengintegrasikan fitur-fitur untuk penyampaian serta mengelola suatu kursus. Secara otomatis, LMS dapat mengelola fitur-fitur katalog kursus, penyampaian materi, dan kuis menurut Riyad dan El Gareb tahun 2008. Selanjutnya, pengertian Google Classroom. Google Classroom adalah salah satu contoh LMS atau aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan secara gratis menurut Dewi tahun 2021. Pendidik bisa membuat kelas mereka sendiri dan membagikan kode kelas tersebut atau mengundang para siswanya. Selanjutnya, baik, kelompok kami mengusung nama program yaitu Pudar, Puisi dalam Ruang Digital, menunjukkan esensi puisi yang diajarkan melalui berbagai media digital interaktif. Digital interaktifnya seperti YouTube untuk referensi materi, Canva untuk desain tugas menulis puisi, Wordwall untuk kuis, TikTok untuk upload tugas, dan Google Meet untuk diskusi dan umpan balik. Selanjutnya, untuk LMS-nya, kami menggunakan Google Classroom, dan targetnya, kami menargetkan untuk SMP kelas 8 fase D. Untuk materinya, kami mengangkat materi puisi, lalu ada definisi puisi, unsur-unsur, dan langkah-langkah dalam membuat puisi. Untuk tugasnya, terdapat tugas membuat puisi, membaca puisi, dan kuis. Selanjutnya, pentingnya LMS atau Learning Management System. Yang pertama, meningkatkan tingkat interaksi belajar antara peserta didik dengan pendidik atau pengajar. Yang kedua, interaksi dalam belajar dapat terwujud dari mana saja dan kapan saja, atau fleksibilitas pada waktu dan tempat. Yang ketiga, lingkup cakupannya sangat luas berpotensi menjangkau khalayak global. Yang terakhir, software yang kian berkembang memudahkan pengembangan materi pembelajaran berbantuan teknologi digital. Selanjutnya, Selanjutnya, keunggulan Google Classroom menurut Irnawati 2018. Yang pertama yaitu mudah digunakan. Desain Google Classroom ini dibuat untuk menyederhanakan antarmuka, instruksional, dan opsi yang digunakan untuk tugas pengiriman. Yang kedua yaitu berbasis cloud. Google Classroom ini menghadirkan teknologi yang lebih profesional dan otentik untuk digunakan dalam lingkungan belajar. Kemudian yang ketiga, fleksibel. Aplikasi ini mudah diakses dan mudah digunakan oleh instruktur dan peserta didik di lingkungan online sepenuhnya. Kemudian yang terakhir ada ranah seluler. Ini dirancang untuk agar responsif, mudah digunakan pada perangkat mobil manapun.
Next. Adapun kekurangan Google Classroom, yang pertama, tampilan yang sederhana dan kurang menarik. Tampilan Google Classroom ini terkesan sederhana dan kurang menarik, sehingga dapat mengurangi minat siswa untuk menggunakan platform tersebut. Yang kedua, kendala jaringan. Ketergantungan jaringan internet serta potensi masalah jaringan yang tidak stabil dapat mengganggu proses belajar mengajar, terutama dalam kegiatan diskusi atau pengiriman tugas. Yang ketiga, potensi ketidakjujuran akademis. Ini kemudahan siswa untuk menjiplak tugas atau jawaban membuat potensi ketidakjujuran akademis semakin meningkat. Serta tidak ada kuis dan tes otomatis. Google Classroom ini tidak menyediakan fitur kuis dan tes otomatis, sehingga guru harus lebih ekstra menggunakan metode lain untuk melakukan penilaian. Adapun platform utama yang kelompok kami gunakan yaitu Google Classroom, di mana Google Classroom ini diintegrasikan dengan beberapa aplikasi lain seperti YouTube, Canva, Wordwall, TikTok, serta Google Meet, di mana YouTube ini untuk penambahan link materi, Canva desain penugasan, serta Wordwall untuk kuis-kuis, sedangkan TikTok untuk upload penugasan. Untuk yang Google Meet digunakan untuk sesi diskusi apabila peserta didik masih banyak yang belum paham, bisa ditanyakan dan berdiskusi melalui Google Meet. Kemudian cara menggunakan Google Classroom. Yang pertama, peserta didik dapat masuk menggunakan akun Google masing-masing, kemudian dapat mengklik gabung kelas. Yang kedua, peserta didik dapat memasukkan kode kelas yang diberikan oleh guru. Kemudian yang terakhir, apabila sudah selesai gabung ke kelas, untuk tampilannya dapat dilihat seperti berikut. Selanjutnya, cara pengaplikasian Google Classroom akan dijelaskan oleh rekan yang bertugas. Baik, di kelas Google Classroom Bahasa Indonesia ini, kami mengangkat materi puisi. Nah, diawali dengan pengantar. Pembelajaran puisi kali ini bertajuk dengan berkreasi dengan puisi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik tidak hanya memahami konsep dasar tentang puisi, melainkan juga mampu untuk menciptakan puisi sendiri dengan cara yang kreatif. Next, untuk yang selanjutnya, setelah mengetahui tujuan pembelajaran puisi, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi umum puisi. Sebelum memasuki materi inti, kita melakukan presensi kehadiran terlebih dahulu untuk mengetahui daftar hadir dari siswa yang mengikuti kelas, yaitu dengan mengetik nama dan presensi pada kolom yang telah disediakan. Kemudian, guru memberikan pretest atau pertanyaan pemantik untuk menguji kemampuan siswa dalam pengetahuannya terhadap puisi dengan diintegrasikan dengan Google Form, yang mana nanti peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang ada di Google Form tersebut. Kemudian, masuk ke materi inti, memahami hakikat puisi. Nah, pada materi ini, guru menyediakan file PDF dan video YouTube yang digunakan untuk menambah wawasan peserta didik dalam memberikan materi tentang hakikat puisi. Lalu yang selanjutnya yaitu ada refleksi tentang hakikat puisi, yang mana guru mengintegrasikan Google Classroom dengan aplikasi Wordwall, yang mana nanti isinya adalah kuis dari hasil materi memahami hakikat puisi. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya mungkin kepada rekan yang bertugas selanjutnya dipersilakan. Baik, di sini selanjutnya kita memasuki topik yang ketiga, yaitu menulis puisi. Di sini pada topik menulis puisi yang pertama, seluruh siswa akan diberi waktu untuk mengisi presensi seperti yang topik kedua tadi. Jadi siswa diharap untuk menuliskan presensinya di kolom jawaban di sini. Kemudian setelah presensi di sini siswa akan melalui fase pretest menulis puisi. Jadi sebelum mereka memasuki ke fase materi, mereka akan diarahkan untuk mengisi pretest menulis puisi. Di sini kami juga mengintegrasikannya dengan Google Form. Jadi siswa akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan pemantik di Google Form tersebut. Kemudian setelah pretest, seluruh siswa akan membuka materi yang telah disediakan. Jadi di sini kami menyediakan file PDF materi yang kami buat oleh kelompok kami. Kemudian kami juga menyantumkan 5 contoh video YouTube agar mereka juga dapat memahami materi terkait menulis puisi. Kemudian setelah memahami secara mandiri, siswa akan diarahkan untuk refleksi, yaitu sebuah pertanyaan untuk mengulangi materi yang telah mereka pelajari secara mandiri. Jadi ini diintegrasikan kepada Google Form seperti tadi. Nah, kemudian setelah refleksi, siswa yang belum paham akan masuk ke sesi diskusi sini. Jadi guru dan siswa atau murid akan masuki sesi diskusi untuk menanyakan atau menjelaskan sesuatu yang memang mereka belum pahami. Dan setelah sesi diskusi di sini lanjut ke tugas akhir. Jadi di tugas akhir di sini adalah sebuah penugasan, berbeda dengan pretest dan refleksi. Jika pretest dan refleksi bersifat informatif, di sini tugas akhir bersifat project. Jadi seluruh siswa akan diarahkan untuk menulis puisi sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan pada materi tersebut. Baik, selanjutnya memasuki ke topik terakhir terkait membaca puisi. Seperti biasa, yang pertama siswa diarahkan untuk mengisi presensi. Kemudian yang kedua ada pretest tapi buat kali ini pretestnya tidak kami integrasikan dengan Google Form agar terlihat berbeda sesuai perintah. Kemudian setelah pretest, mereka akan mendapatkan materi membaca puisi dengan baik dan benar. Di sini kami telah membuatkan PDF materinya dan 3 link YouTube untuk mereka belajar secara mandiri. Kemudian setelah materi ada refleksi. Nah, di sini refleksi kami langsung tanpa menggunakan dengan Google Form ya, agar terlihat berbeda. Kemudian setelah mereka menjawab refleksi, mereka akan memasuki ke sesi diskusi, bisa menanyakan hal-hal yang mereka belum pahami selama belajar mandiri. Kemudian seperti biasa, pretest dan refleksi hanyalah bersifat informatif ya. Jadi di sini tugas akhirnya berupa project. Jadi mereka diarahkan untuk membuat tugas akhir, merekam pembacaan puisi, kemudian diuploadnya ke dalam TikTok. Setelah mereka mengunggahnya ke dalam TikTok, pengumpulan tugas dapat dilakukan pada Google Form yang telah kami sediakan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait model classroom yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan atas pemaparan materi yang telah diberikan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila dari teman-teman sekalian memiliki pertanyaan, saran, atau masukan, dapat langsung menyertakan di kolom komentar. Sekian dari kami.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.